syariah atau yang pemasaran syariah itu di halaman 32 memang ada ya, tapi saya pengen kamu jelaskan sebenarnya apa sih kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai marketing syariah atau pemasaran syariah itu. Apa saja? Terima kasih Pak. Saya tertarik mengambil judul ini karena tidak sedikit di era sekarang travel hanya menerapkan aspek komersil. Makanya saya mengambil strategi marketing syariah agar aspek dakwahnya itu diangkat juga. Salah satunya melalui bimbingan spiritual, penerapan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab. Oke, ini secara normatif memang sangat ideal ya. Tapi secara praktisnya di KBHI ini apa memang betul-betul seperti ini? Kalau saya baca itu, wah luar biasa ini. Berarti betul-betul seperti marketingnya Nabi. Ya. Apakah memang seperti itu atau jangan-jangan hanya utopia atau di kepala Anda saja atau idealitas saja, tapi prakteknya tidak seperti itu? Ada beberapa yang sesuai dengan fakta lapangan Pak, karena salah satu alasan saya mengambil studi kasus di KBH ini karena jumlah jamaahnya yang terus meningkat dan eksis juga. Artinya travelnya di Kabupaten Borneo. Artinya ada kepuasan jamaah di travel ini. Oke, kepuasan itu kan bisa didapatkan dengan berbagai sebab ya, bukan hanya masalah pemasaran ya. Dan jumlah yang semakin meningkat juga belum tentu berbanding lurus dengan hasil daripada pemasaran yang syar'i tadi. Anda bisa nggak membuktikan di tulisan ini atau di skripsi ini bahwa meningkatnya jumlah jamaah itu karena pemasaran syar'i ini, atau tingkat kepuasannya karena ini, atau jangan-jangan karena yang lain? Ada nggak di sini bukti itu yang kamu bisa sodorkan itu? Karena saya lihat di pembahasan itu kamu malah menampilkan produk-produk ya. Coba yang hasil daripada penelitiannya mana ya? Di halaman 75. 75, coba. Perkembangan KBH. Coba. Nah ini yang maksud saya, tabel-tabel yang segini ini ya, apa memang berbanding lurus dengan hasil daripada pemasaran yang kamu sampaikan dalam judul ini? Apa memang seperti itu, bahwa meningkatnya jumlah jamaah itu berbanding lurus dengan strategi pemasaran syariah yang berhasil itu? Atau mungkin ada semua sebab-sebab lain misalnya? Karena kamu tidak bisa, kelihatannya tidak bisa membuktikan itu. Hanya menyantumkan jumlah. Kemudian dalam wawancara ada nggak yang membuktikan itu, bahwa semuanya ini yang berkaitan dengan peningkatan dari berbagai aspek itu karena efektivitas daripada pemasaran syar'i itu. Nah, ini kamu hanya berbicara angka-angka yang semua angka-angka itu kan memang data-data real, tapi tidak secara langsung ya berkaitan dengan pemasaran. Bisa jadi mungkin karena fasilitas, bisa jadi karena memang pelayanannya yang lain bukan hanya sekedar pemasaran. Kalau kamu bisa membuktikan, oke, judul ini bagus. Tapi kalau tidak, ya, berarti Anda memanipulasi data dalam rangka kepentingan Anda sebagai penulis, ya. Bahwa ini ya peningkatan ini, ya, kepuasan ini ya didapat karena semata-mata pemasaran. Ya. Bisa nggak? Ada saya nggak baca itu.
Ada nggak misalnya pertanyaan kepuasan Anda terhadap pemasaran ini, apakah inilah yang menjadikan Anda ikut KBH ini? Saya malah berasumsi begini, mayoritas ya jamaah ya, dari mulut ke mulut biasanya yang paling banyak itu mengikuti KBH tertentu bukan karena persoalan-persoalan marketing, tapi karena pelayanan, karena fasilitas yang didapatkan, ya, kepuasan-kepuasan yang berkaitan dengan fasilitas fisik dan non fisik, ya, bukan karena marketing. Nah, ini perlu dicari itu. Kalau nggak ketemu, ya, ini data-data yang sedemikian banyak ini, ya, ini merupakan data fiktif kalau gitu. Gimana coba? Dijelaskan Rian, jangan diam. Jelaskan aja, jelaskan ada nggak yang ke situ gitu. Karena saya ini tadi kan judulnya strategi pemasaran sebagai media dakwah dalam meningkatkan jumlah. Ya. Jadi, Pak, kalau berdasarkan hasil wawancara saya, Di mana coba ada di bukunya mana? Di buku di skripsinya yang mana? Saya pengen tahu aja. Kalau ada, walaupun cuma satu, oke. kebetulan dialog yang saya wawancarai tidak saya konvensi Nah itu persoalannya. Nah, maka harus ada. dari jamaah yang Iya, jadi bahwa dia itu masuk itu karena pemasaran ini, ya, karena pemasarannya yang bagus, cara penyampaiannya, kemudian ada di situ indikator seperti yang kamu gambarkan banyak sekali ini, ya itulah yang kemudian menyebabkan saya ikut KBH ini. Nah, itu di situ bisa kamu tarik berapa orang dari yang diwawancarai. Kalau bisa yang model begini bukan nggak cuma satu belum merepresentasikan, ya. Kalau bisa malah ya di atas 5 gitu loh, bahwa saya itu tertarik karena ini aspek kejujuran, ya, dalam marketingnya, ya, aspek apa namanya nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi, ya, yang banyak biasa iklan itu kan manipulatif semua, iklan itu kan bombastis semua itu, iklan itu tubos lah istilahnya, nggak ada realisasinya, ya. Nah, tapi untuk menarik saja kemudian setelah itu ternyata di dalam berbeda kan dengan apa yang diiklankan atau yang dipasarkan, ya. Nah ini kalau memang ada di situ di bab 4 cantumkan, karena kalau tidak ini judul kamu itu bahwa peningkatan jumlah itu ya menjadi percuma gitu loh, ya. Jadi hanya klaim saja tapi tidak ada buktinya secara ilmiah, dan ini sangat fatal gitu loh kalau kemudian tidak dibuktikan, ya. Maka harus ada, ya, di bab 4 ini, ya, strategi pemasaran, ya, dan ini hasil dalam peningkatan jumlah, ya. Ini wawancaranya dengan siapa saja, ini, ya, itu ada, ya. Ya kalau hanya mengenal jumlah 6, 2, terus apa? Habis itu tabel, ya, tabelnya ini isinya wawancara dengan KBIH-nya, bukan dengan jamaahnya. Ya. saya wawancara salah saya tidak tuangkan ke dalam buku. Oke, itu ya. Ya mungkin saya satu aja Pak, biar Pak yang banyak banget. Baik. Silakan. Baik Rian coba jelaskan Rian strategi pemasaran, kemudian ke media dakwah, kemudian ke jumlah jemaah. Bagaimana prosesnya itu? Alurnya seperti apa? Alurnya. Kalau kamu judulnya panjang. Dan juga tidak menekankan aspek manajemen dakwahnya. Saya lebih ke arah itu. Mungkin dituliskan di judul mengenai media dakwahnya, akan tetapi dalam hasil itu porsinya sangat sedikit sekali. Gitu. Ini mending ke syariah aja gitu, jangan ke dakwah. Itu. Ya, di judul meningkatkan jumlah jemaah, sedangkan di dalamnya meningkatkan kepuasan. Itu aja udah nggak sinkron dia. Judul meningkatkan jumlah, di rumusan masalah meningkatkan kepuasan. Terus juga pertanyaan kedua itu mengenai pengaruh, yang mana itu pengaruh adalah pertanyaan kuantitatif yang hanya bisa kita olah melalui data-data statistik gitu. Nah, terjadi inkonsistensi dalam metodologi, inkonsistensi dalam judul, dalam hasil,
Ini skripsi hampir 90 halaman. Mm-mm. Kalau kita berbicara mengenai hasilnya ini paling cuman di bawah 10. 5 halaman. Padahal 4 itu jantungnya Ya. skripsi ini yang penting di situ. Itu terlalu bertele-tele gitu. Dan bertele-tele enggak, ya namanya bertele-tele enggak jelas gitu. Arahnya mau kemana gitu dia. Ya, Iya. Lipat Jadi jelas pengaruh- gitu. Iya, pengaruh itu dikasih peran gitu, daripada ya pengaruh itu nanti jadi ini kualitatif betul. Ya, Iya, itu kepuasan di sini ya. kepuasan Pada pada sininya meningkatkan jumlah. jamaah. Iya. Konsisten ini peningkatan. Ini kan ada indikasi bukan Anda yang membuat ini gitu. Masa hal sederhana judul dengan hasil masa nggak bisa teliti sih? Gitu loh. Ibarat kayak ente pakai baju, pakai celana masa nggak bisa misalnya bedain judul dengan apa yang akan kita bahas gitu kan gampang sebenarnya gitu. Saya indikasinya bukan Anda yang bikin ini gitu. Anda 90 halaman Benar, begini, harusnya Anda bisa jawab. Pendiam. Ya, yang tadi juga data dari jamaah masa nggak ada sama sekali. Baik, kesimpulannya arahkan ini ke manajemen dakwah, arahkan ke dakwah, porsinya lebih banyak dibandingkan dengan syariahnya gitu. Yang tidak konsisten bikin konsisten segala macam dengan judul, dengan metodologi, dengan apa wawancara semua tadi, informan harus dimasukkan. Itu paling itu lengkapi semua ya. Ini aja Pak. Iya. Iya.